Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sosialisasikan tertib berlalu lintas kepada para pedagang. Polisi di Pemalang belusukan ke pasar tradisional. Cegah keributan antar orang tua pada hari pertama sekolah. Pihak sekolah di Banyumas menetapkan kursi bagi siswa baru. Kirap gotong toa Pekong yang membawa pesan toleransi berlangsung meriah. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar orang tua di hari pertama tahun ajaran baru, sekolah menetapkan bangku untuk para siswa. Hal ini diterapkan di Kabupaten Banyumas, tetapi tetap saja orang tua masih ingin anaknya mendapat bangku paling depan dengan berangkat pagi-pagi sebelum kelas dibuka. Hari masih pagi, pintu ruang kelas masih tertutup rapat. Para guru belum satupun yang datang ke sekolah. Namun, para orang tua dan siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Pancu Rendang, Aji Barang, Banyumas telah datang lebih awal. Orang tua siswa berharap dengan datang lebih awal, mereka bisa memilih bangku paling depan bagi anaknya. Setelah ruang kelas dibuka, para siswa dan orang tua harus gigit jari. Ternyata, sekolah sudah menentukan tempat duduk bagi para siswanya. Daftar nama siswa dan tempat duduknya sudah dibuat di pintu kelas. Inilah salah satu upaya untuk menghindari rebutan bangku sekolah, yaitu dengan menentukan bangku bagi siswa yang diatur oleh sekolah. Ini untuk menghindari saling berebut mungkin ya. Dari dulu malah seperti itu. Ini tahun ini juga ya agak mendingan ya. Maksudnya bagi saya itu nggak terlalu terburu-buru. Kayak gitu nanti untuk masalah tempat duduk itu sudah dibagi oleh gurunya masing-masing. Langsung dari sekolah ya? Dia menghindari untuk saling berebut tempat duduk. Tapi itu ada rolling apa memang nanti Ya, seperti itu? Biasanya 1 minggu yang di depan pindah ke belakang gitu. Setiap tahunnya seperti itu. Meski pihak sekolah telah menentukan tempat duduk bagi siswa, namun masih ada saja orang tua siswa yang nekat menaruh tas di bangku kelas. Orang tua siswa berharap anaknya bisa duduk di bangku paling depan. Ya biar kan jelas kalau Bu Guru menerangkan kan lebih jelas kalau di depan. Pelajarannya dapat jelas. Iya. Tadi bangunnya berapa ini putarannya? Jam 5 kurang. Iya. Memang sengaja berangkat uput-uput ini pagi. Iya. Ini tadi dapat di depan ya? Iya. Iya malahan belum ada temennya itu. Belum ada temannya. Upaya pihak sekolah mendata dan menentukan tempat duduk siswa terbukti bisa meredam rebutan bangku yang biasanya dilakukan oleh para siswa dan orang tua pada setiap tahun ajaran baru. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi pedagang seragam dan buku di Sragen. Omset penjualan meningkat drastis karena para orang tua berburu buku dan seragam untuk anak-anak mereka. Suasana kios penjualan buku dan peralatan tulis serta seragam di Pasar Kota Sragen tampak berbeda dari biasanya. Para orang tua tampak sibuk memilih buku, seragam, dan peralatan tulis untuk anak-anak mereka. Berburu alat tulis dan buku serta seragam memang menjadi rutinitas para orang tua memasuki tahun ajaran baru. Mereka memilih buku dan alat tulis terbaik untuk anak-anak mereka. Apalagi di sini harga buku dan alat tulis serta seragam sangat terjangkau. Harga buku tulis per pak berisi 10 buku misalnya berkisar antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan harga seragam bervariasi antara 100 hingga 180 ribu rupiah tergantung bahan dan ukuran. Untuk anak kelas berapa? Masuk kelas 5. Oh, kelas 5 ini ya. Gimana Bu, di sini murah atau gimana? Belum nanya harganya. Belum ya. Para pedagang pun ketiban rezeki. Selama sepekan terakhir, omset penjualan buku, alat tulis, dan seragam naik drastis. Untuk omsetnya sama hari-hari biasa meningkat? Ya alhamdulillah meningkat terus.
Meningkatnya berapa persen, Pak? Sekitar 45. 45 ya. Itu berlangsung berapa hari, Pak? Biasanya 1 mingguan, Pak. Penjualannya sama hari biasanya meningkat nggak? Ya meningkat. Meningkat ya, Bu, ya, dari hari biasa. Udah berlangsung berapa hari, Bu? Sekitar 2 minggu. 2 minggu udah mulai ya, Bu? Pada kondisi normal, pedagang biasanya menyetok antara 50 hingga 100 potong pakaian seragam. Namun pada musim masuk sekolah seperti saat ini, mereka menyetok antara 100 hingga 150 potong pakaian seragam per hari. Dari Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, setiap hari pertama tahun ajaran baru selalu terlihat lebih bersemangat ya. Tetapi lain halnya dengan SMP Negeri 6 Pati. Agak berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Kali ini sekolah lebih sepi. Hanya 40 siswa yang mendaftar. Padahal biasanya sekitar 250 siswa baru di sekolah ini. Hari pertama sekolah telah tiba. Materinya adalah pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tetapi tidak seperti sekolah lain, SMP Negeri 6 Pati justru terlihat sepi saat masa MPLS. Jika sekolah lain banyak siswa baru yang berdatangan untuk mengikuti MPLS, di SMP Negeri 6 Pati hanya diikuti oleh 40 siswa saja. Padahal tahun-tahun sebelumnya sekolah ini biasa mendapatkan 230 siswa baru. Namun sejak diberlakukan zonasi pada PPDB online, SMP Negeri 6 Pati tidak begitu diminati karena banyaknya peserta didik yang memilih SMP lain di sekitar SMP Negeri 6. Ada 2 SMP negeri lain yang masih satu zonasi yang lebih diminati para siswa. Harapan kami sebenarnya adalah Dinas Pendidikan itu bisa memberikan kebijakan di mana bagaimana supaya diratakan penerimaan siswa dari satu kecamatan itu, misalnya jumlahnya lulusan SD tahun ini 1.500 lah, dibagi 8 sekolahan dari SMP negeri yang ada, ditambah juga dengan yang swasta, sehingga kuota masing-masing SMP itu bisa dikurangi. Ke-40 siswa baru akan dibagi menjadi 2 kelas. Sebenarnya SMP Negeri 6 Pati telah berusaha menarik minat peserta didik baru dengan cara menggandeng ASKAP PSSI. Siswa akan mendapatkan kelas khusus sepak bola. Namun, upaya ini tampaknya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Arif Nur melaporkan dari Pati.